Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fabian dengan nomor NIM 091. Saya Muhammad Imaduddin Ramadhani dengan NIM 094. Saya Indra Adi Kurnawan dengan NIM 104. Saya Muhammad Farhan Effendi dengan NIM 120. Saya Muhammad Fikri Cakrawardana dengan NIM 128. Kami akan mempresentasikan prototipe aplikasi kami, Fama in Favi. Kami merancang Fama in Favi untuk mengatasi inefisiensi administrasi kepegawaian manual. Visi kami adalah menciptakan sistem manajemen kepegawaian digital yang akurat, efisien, dan otomatis. Tujuannya agar instansi bisa bekerja lebih lancar, mengurangi beban administratif, dan fokus pada hal yang strategis. Mari langsung ke prototipe di Figma. Ini adalah halaman login Fama in Favi. Desainnya sederhana, fokus pada keamanan akses, data kepegawaian. Hanya pengguna yang berwenang yang bisa masuk. Setelah login, Anda akan langsung menuju dashboard utama. Dashboard ini adalah pusat kontrol, memberikan gambaran cepat dan ringkas data kepegawaian. Seperti di sini, ada jumlah pegawai laki-laki, jumlah pegawai perempuan. Memungkinkan administrator mendapatkan insight instan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya adalah dari dashboard kita bisa menuju ke data pegawai. Data pegawai di tampilan admin kita bisa melihat secara detail nama-nama pegawai, data-data pegawai melalui klik tombol detail di bagian aksi. Di bagian detail pegawai kita bisa melihat nama pegawai, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan jabatan, serta foto. Untuk merubah data pegawai bisa dengan klik tombol edit di bagian kiri bawah. Kita bisa mengedit untuk mengubah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, edit alamat, mengubah nomor telepon, mengganti foto, dan juga mengedit jabatan. Jika ingin membatalkan, ada opsi untuk klik batal di kanan bawah, maka akan kembali ke halaman detail pegawai. Untuk menyimpan perubahan, maka kita bisa klik tombol simpan di bagian kiri bawah, maka akan ada muncul alert perubahan data berhasil dan kembali ke halaman detail pegawai. Untuk menghapus, kita bisa klik hapus di bagian kanan berwarna merah, maka akan muncul alert untuk konfirmasi kembali apakah yakin ingin menghapus data ini. Jika tidak yakin dan klik tidak, kita akan tetap di halaman detail pegawai, dan jika klik hapus, kita akan kembali ke data pegawai. Selanjutnya adalah menambah data pegawai. Untuk menambah data pegawai bisa dengan klik tombol tambah di bagian atas kiri berwarna biru. Di sini kita akan memasukkan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, foto, dan jabatan dari pegawai. Setelah semuanya sudah diinputkan, maka bisa klik tombol tambah di bagian bawah dan akan muncul alert penambahan data berhasil. Setelah klik OK, maka kembali ke bagian data pegawai. Untuk melihat data pegawai itu sendiri atau data kita sendiri, maka bisa melihat dengan klik tombol data Anda di bagian kanan atas, maka akan muncul data pegawai tersebut. Selanjutnya adalah bagian data jabatan. Di halaman jabatan ini, admin memiliki kontrol penuh terhadap daftar jabatan yang ada. Seperti yang kita lihat di sini sudah terdaftar berbagai jabatan seperti direktur, manajer, supervisor, admin, hingga staff. Untuk menambah data jabatan, kita bisa klik tambah. Nah, kita masukkan nama jabatan dan tambah. Nanti akan muncul di halaman data jabatan. Di sini kita juga bisa mengakses tambah tadi dan juga bisa menghapus dari jabatan seperti ini. Sekarang beralih ke modul absensi yang sangat vital untuk memantau kehadiran bulanan. Di sini kita bisa lihat ada rekap absensi karyawan per bulan. Informasi yang disajikan meliputi jumlah kehadiran, beberapa kali karyawan terlambat, jumlah izin, dan beberapa kali alfa. Ada fitur pencarian atau pemilihan bulanan untuk mempermudah filter data. Data ini juga langsung diekspor ke Excel untuk analisis lebih lanjut. Absensi harian, selain absensi bulanan, sistem ini juga menyediakan sistem absen harian untuk melihat detail kehadiran pada tanggal tertentu. Di sini kita melihat bisa memfilter berdasarkan tanggal dan melihat status kehadiran setiap karyawan pada hari tersebut, apakah hadir atau tidak. Modul pengajuan izin. Di sini
juga karyawan bisa mengajukan izin. Mereka dapat memilih jenis izin, menentukan tanggal mulai dan akhir izin, menulis alasan pengajuan, bahkan melampirkan dokumen pendukung jika diperlukan. Dan di sisi kanan, karyawan juga dapat melihat riwayat izin mereka, termasuk status seperti contoh ditolak atau catatan data cuti habis. Selanjutnya adalah halaman persetujuan izin. Di halaman persetujuan izin ini hanya muncul di tampilan admin dan tidak muncul di tampilan pegawai biasa. Di sini admin dapat melihat daftar izin yang sudah diajukan oleh para pegawai. Contohnya adalah izin dari Fabian, di mana statusnya masih pending sehingga ini akan membutuhkan tindak lanjut dari admin. Untuk melihat detail izinnya, kita bisa klik tombol detail izin di bagian aksi. Lalu akan muncul detail izin pegawai, termasuk jenis izin, tanggal izinnya, alasan, dan lampiran. Jika admin menyetujui izin, maka bisa dengan klik tombol setuju dan akan kembali ke halaman persetujuan izin dan status akan berubah menjadi disetujui. Sedangkan jika izin ditolak, maka bisa klik tombol tolak berwarna merah dan mengisi alasan penolakan. Klik tolak, maka akan kembali ke halaman persetujuan izin dan status akan berubah menjadi ditolak. Jika semua aktivitas selesai, maka bisa logout dengan klik logout di bagian kanan atas, maka akan muncul konfirmasi. Jika tidak, maka akan kembali ke halaman dashboard. Tapi jika keluar, maka akan kembali menuju ke halaman login. Tadi kita sudah melihat Fama in Fafi dari perspektif administrator yang memiliki hak akses penuh pada pengelolaan data. Namun kami juga merancang Fama in Fafi dengan peran pengguna yang berbeda. Salah satunya adalah staf biasa. Mari kita lihat tampilan modul yang ada di sebelah kiri pada aplikasi Fama in Fafi. Di sini terlihat perbedaan yang sangat jelas, yang dimana tadi pada tampilan administrator terdapat modul persetujuan izin, sedangkan di sini tidak ada. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan pada modul data pegawai. Pada data pegawai, di tampilan staff, kita hanya bisa melihat tanpa bisa merubah data yang ada. Selanjutnya, pada data jabatan, kita juga hanya bisa melihat tanpa merubah datanya. Selanjutnya, pada absensi pegawai, kita hanya bisa melihat data absen dari diri kita sendiri. Selanjutnya adalah absensi harian. Kurang lebih tampilannya sudah sama persis. Namun di sini kita tidak bisa mencari data karena data yang tertampil di sini adalah data diri kita sendiri. Pada tampilan admin tadi ada kolom search karena pada tampilan admin tadi menampilkan semua data staff yang ada, semua absensi data staff. Sedangkan pada tampilan pegawai hanya menampilkan absensi harian dirinya sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.